Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan kita tentang interpretasi citra. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji di pertemuan kali ini Allah jadikan sesuatu yang bermanfaat. Hadir kalian sejahtera kalian juga Allah Subhanahu wa taala, dan kalian yang mendengarkan pembahasan ini Allah berikan kemudahan dalam memahaminya. Berdoa tenang dimulai. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang konsep dasar penginderaan jauh serta unsur-unsur dalam interpretasi citra. Ya, di mana di pertemuan sebelumnya Bapak katakan bahwa salah satu kegiatan menafsirkan ya sebuah citra, gambar, foto, peta, itu nama kegiatannya adalah interpretasi. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang unsur-unsur interpretasi citra. Ya, ini ada simulasi praktikum unsur-unsur interpretasi citra yang dibuat oleh Ibu dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia, Ibu Syafira Himaya MSc. Ya, saja kita kaji kemarin. Ya, bahwa kemarin telah Bapak jelaskan ya, pada kalian bahwa unsur-unsur interpretasi itu diantaranya yang pertama ada warna dan rona. Ya, nanti di kegiatan pada hari ini nanti kamu akan Bapak berikan tentang LKPD, lembar kerja peserta didik, yaitu mengamati citra. Ya. Nanti kalian amati, misalnya komponen yang pertama, unsur yang pertama yang kita amati adalah warna dan rona. Ya. Nanti untuk warna dan rona bisa kita lihat nih ya. Kalau warna kan spektrum yang tampak. Ya, biasanya ada warna Mexico Hibinium, ya, merah, hijau, hingga ya kuning, biru, ungu, ya, Mexico Hibinium, ya, atau warna-warna yang lainnya. Sedangkan rona ya biasanya dikategorikan itu sangat cerah, cerah, agak gelap, gelap, sangat gelap misalnya. Nah, sekarang kita coba mengidentifikasi. Contoh misalnya, ya di peta itu ada warna seperti ini, ya ada sampel warna seperti ini. Ini warnanya bisa kita ya saja di warna apa? Misalnya warnanya adalah hijau. Hijau. Nah, boleh kamu namain juga hijau. Hijau, hijau nih warnanya kan, hijau. Ronanya apa? Ronanya gelap. Ya. Apa sangat gelap? Bisa jadi gelap, sangat gelap. Karena hijaunya hijau banget ya. Jadi sangat gelap. Gak apa. Ya, nanti kalau misalnya ada perbedaan sedikit mah wajar dalam interpretasi. Ya. Tapi kalau misalnya nih kamu bilang warnanya pink, nah ini berarti salah banget gitu kan. Atau kamu bilang ini warnanya sangat terang, nah ini salah banget. Ini kan gelap ya. Atau misalnya di pemetaan ada warna seperti ini lagi, misalnya yang kedua. Nah, ini warnanya apa? Biru. Biru apa di sini? Biru cerah misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu untuk interpretasi warna dan rona. Ya, lanjut. Kemudian unsur lain selain warna dan rona, nah ini ada contoh bentuk. Ya, bentuk. Nah, misalnya di bentuk dan ukuran ya, bentuk dan ukuran. Nah, misalnya bentuk kan model bangunan biasanya ada segitiga, ada persegi panjang, ada oval atau elips, ada bulat, kotak, trapesium, jajar genjang, diamond, heksagon, pentagon, dan seterusnya. Ya, nah ini tinggal kamu pilih bentuknya apa kira-kira. Nah, ukuran biasanya itu ada ukuran besar, sangat kecil, agak kecil, kecil, cukup besar. Ya. Nah, untuk ukuran besar kecilnya ini dilihat dari bangunan di sekitarnya.
ya, dibandingkan dari bangunan di sekitarnya. Jadi tidak ada ukuran pembandingnya, penetapannya nggak ada. Kalian cukup lihat bangunan-bangunan di sekitarnya. Misalnya ini bentuknya nih, bulat lah, kita anggap bulat, bulat. Nah, misalnya bulat, ya berarti bentuk bulat. Misalnya kamu ketik nanti. Ukurannya apa? Ukurannya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena di antara bangunan-bangunan lainnya, dia yang paling besar. Nah, gitu kan. Itu pertama misalnya. Terus yang kedua, gambar kedua, ini bentuknya persegi misalnya. Ukurannya besar misalnya. Kenapa besar? Karena dia yang besar kedua dari antara yang pertama, daripada yang sangat besar. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk menafsirkan atau menginterpretasi dari segi bentuk dan ukuran. Ya, ukuran. Ini kayak gini ya. Nanti kamu tinggal tulis. Ya, misalnya nama objeknya ini kita tafsir ini. Misalnya stadion nih, anggap ini ya. Stadion misalnya. Stadion. Stadion. Bentuknya lingkaran. Ukurannya sangat besar. Gitu ya. Nanti di kolom interpretasinya seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Udah ya, tadi kita udah ngebahas tentang warna, rona, ukuran, dan bentuk. Ini sama aja. Ya, tadi. Nah, selanjutnya ada tekstur. Ya, tekstur itu bicara tentang kasar halusnya. Ya, ini agak halus ya karena kita lihat hampir rata semuanya. Ini kasar, ini halus sekali. Ya, nggak ada bintik-bintiknya, nggak ada pecah-pecahnya. Ini agak kasar, ini agak kasar. Ya, misalnya kayak gini, kita lihat. Ya, ini nih teksturnya apa nih, kasar, halus, atau bagaimana nih? Misalnya agak halus. Tulis saja, agak halus. Ini teksturnya misalnya agak kasar. Agak kasar apa agak halus nih? Ya, boleh agak kasar, agak halus, jangan masalah sebenarnya sih ya. Gitu. Kan hampir sama mendekati. Ya, katanya hampir mendekati. Nggak jadi masalah. Kecuali kamu bilang ini kasar, gitu kan. Aneh gitu kan. Ini agak kasar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu untuk interpretasi mengenai tekstur. Oke, ini jelas nih ya, kayak gini kasar. Kasar. Ini juga kasar, ini juga kasar, dan seterusnya ya. Nanti kamu amati seperti itu untuk tekstur. Oke, ini pola ya. Pola itu keterkaitan bentuknya dengan yang lainnya. Ini bisa teratur bintik-bintik, teratur bergaris vertikal berputus, teratur bergaris rapat diagonal. Kita ke bawahnya aja. Ini nyatanya. Nah, sini. Polanya kita pakai ini aja nih. Bisa juga pola kurang teratur. Kenapa disebut kurang teratur? Karena di sini bentuknya kayak gini, yang kayak gini, ya selain di bawah lagi di atas. Ini segitiga semuanya nggak sama-sama ke arah semua atasnya. Ini kucupnya di atas, ini kucupnya di bawah. Ya, nah ini bisa dikatakan sangat tidak teratur karena emang semuanya bentuknya berbeda. Nah di sini disebut tidak teratur. Ya ini aja kita pola pakai ini. Kamu bisa menyebutkan kurang teratur, sangat tidak teratur, tidak teratur. Ya, gitu. Nah ini teratur kalau ini kan, supaya sama nih, lingkaran yang kecil-kecil besar, ya ini sangat teratur. Oke ya. Nah ini bisa kamu lihat nih polanya, pola teratur. Misalnya. Ya karena semua sama. Ini apa nih polanya? Tidak teratur. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya itu untuk unsur interpretasi pola. Ya, lanjut. Sekarang tinggi dan bayangan. Ya, nah, kita lihat nih. Biasanya sih untuk bangunan-bangunan yang memiliki tinggi, biasanya ada bayangan di sebelahnya. Nah, kalau ada bayangan seperti ini bisa dikatakan bahwa bangunan ini sebetulnya tinggi. Ya, karena ini bayangan dari si bangunan tersebut.
Ya, itu misalnya monumen tingginya lebih tinggi dibandingkan objek lain di sekitarnya. Kenapa saya bisa katakan ini lebih tinggi? Karena ada bayangannya di sini. Nah, gitu kan. Bisa kamu jelasin kenapa dikatakan lebih tinggi? Terdapat bayangan. Ya, gitu. Ini untuk tinggi dan bayangan. Nah, jadi kalau ada bayangan di samping objeknya, nah berarti itu bayangan itu biasanya bangunan tinggi, kayak gitu. Ini kayak gini menara Eiffel. Ya, ini kan ada bayangannya ini menara Eiffel nih. Berarti ini menara Eiffel ini tinggi, gitu. Terdapat bayangan, gitu ya. Tinggi bayangan. Kalau ada tinggi dan bayangan. Kalau nggak ada ya udah nggak usah diinterpretasi, nggak usah jelasin. Nah, lanjut interpretasi situs dan asosiasi. Ya. Nah, kalau situs itu ya ini dilihat dari ada di mana nih objek ini, tempatnya di sekitar apa. Gitu. Ya, kalau asosiasi itu berkaitan dengan hal apa? Ya, misalnya di sini ada kapal laut. Saya lihat, wah ini kapal laut kayaknya ada. Kenapa saya bilang ini kapal laut? Karena ada di atas air, gitu kan? Maka saya katakan dia di atas air, gitu. Dekat air kan? Nah, asosiasinya ini kaitannya dengan yang lain, bisa jadi berkaitan dengan air laut, misalnya berkaitan dengan peti kemas, ya kan? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi kalau situs itu dilihat ke tempatnya, keterkaitannya antara si objek ini dengan objek lainnya. Sedangkan asosiasi ini hubungannya ya antara si objek ini dengan objek-objek di sekitarnya. Ya, itu situs dan asosiasi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini tadi tekstur udah ya. Udah tekstur. Ini udah deh, terakhir sampai ke asosiasi. Nah, nanti setelah pembahasan ini, Bapak akan kirimkan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, yang isinya seperti ini. Ya, nanti Bapak kirimkan LKPD-nya. Yang pertama ada citra, ada fotonya, nanti Bapak kirim fotonya. Tapi bukan fotonya ini, bukan. Nanti fotonya adalah foto sekitaran wilayah SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi. Ya, kamu akan melihat SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi dari kejauhan. Ya, dari kejauhan. Nanti kamu interpretasi, kamu amati ya di sekitar SMA Pusaka Nusantara itu ada apa saja. Ya, ini misalnya citranya seperti ini, terus kemudian di sini kamu interpretasi di bawahnya. Ya, kamu tulis nama objeknya apa, warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, teksturnya bagaimana, polanya bagaimana, tingginya bagaimana, bayangannya bagaimana, situsnya bagaimana, asosiasinya bagaimana. Ya, kayak gitu. Minimal 5 objek aja yang diamati. Masa banyak-banyak. Ya, 5 objek yang diamati dari citra yang akan Bapak kirimkan melalui lembar kerja peserta didik. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.